Untuk sis bro yang sudah menonton film ini mungkin menganggap bahwa cerita dari film ini dimulai di menit ke-8. Tidak salah, namun ada kemungkinan film Antrum 2018 yang sesungguhnya dimulai bahkan dari detik pertama film ini diputar. Hai sis bro, apa kabar? Pasti sehat kan? Iya kan? Iya dong. Namaku Elsa dan di channel ini kita akan mengupas informasi-informasi yang mungkin masih banyak orang belum tahu. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang sedang hype banget dan menjadi pembicaraan di dunia maya, Antrum 2018. Film ini disebut sebagai remake movie dari film berjudul sama di tahun 1979 dan menyiratkan banyak tragedi selama pemutarannya. Konon orang yang menonton film ini bisa mengalami penderitaan bahkan kematian. Kopian film ini sempat dinyatakan hilang, namun secara tiba-tiba ditemukan kembali dan akhirnya di-remake. Sebelum Elsa lanjut, buat sis bro yang belum subscribe bisa langsung aja klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar sis bro menjadi yang pertama tahu informasi menarik lainnya. Dan perlu Elsa ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler ya sis bro, dan info ini Elsa informasikan menurut kacamata pendapat pribadi. Untuk sis bro yang sudah menonton film ini mungkin menganggap bahwa cerita dari film ini dimulai di menit ke-8. Tidak salah, namun ada kemungkinan film Antrum 2018 yang sesungguhnya dimulai bahkan dari detik pertama film ini diputar. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Film Antrum 1979 dikatakan sebagai film terkutuk, di mana selama penayangannya disebutkan banyak orang kehilangan nyawa. Berita yang beredar kutukan pertama terjadi di Budapest Film Festival 1988, di mana sedikitnya 56 orang tewas akibat gedung bioskop yang terbakar. Kutukan berikutnya terjadi di San Francisco Festival, di mana gedung teater tiba-tiba terkunci dan menyebabkan 30 orang histeris. Di film ini juga ditayangkan simbol satanik atau sigil symbols yang muncul sepersekian detik cepet banget dan katanya itu muncul sebanyak 170-200 kali tergantung kejelian mata sis bro. Tapi siapa juga ya yang mau ngitungin? Cerita ini dimulai dengan dokumenter dari beberapa orang yang menceritakan apa yang terjadi saat film Antrum diputar mulai tahun 1979. Diceritakan ada beberapa korban kutukan hingga saksi mata sampai peninggalan-peninggalan yang tersisa akibat kutukan itu. Setelah itu ada semacam warning atau legal notice dengan countdown selama 30 detik yang isinya mengenai persetujuan bahwa penonton harus bertanggung jawab sendiri jika nantinya ada insiden. Elsa jam keisi dalam ceritanya ya sis bro. Diceritakan seorang kakak bernama Aurelie dan adiknya bernama Nathan baru saja kehilangan anjingnya, Maxine. Sang adik bertanya kepada ibunya, apakah Maxine masuk neraka atau surga? Sang ibu bilang kalau anjingnya ini nakal, maka dia akan masuk neraka. Mereka berdua, Aurelie dan Nathan, akhirnya berinisiatif untuk mencari arwah Maxine dengan melakukan penggalian di sebuah hutan. Mereka menyebutnya penggalian ke neraka. Tujuannya ialah untuk mengambil arwah Maxine supaya si Maxine ini bisa beristirahat dengan tenang. Pergilah mereka menentukan titik penggalian dengan bantuan sebuah buku merah yang mereka temukan. Dalam buku itu disebutkan neraka memiliki beberapa lapisan dan menunjukkan apa yang mereka temukan dan akan mereka hadapi di setiap lapisannya. Nathan ini concern banget nih sama rencana mereka saat itu dan dia juga sangat sensitif dengan tanda-tanda yang ada di setiap lapisan neraka. Misal di lapisan pertama ada suara trompet, lalu akan melihat evil, dan lain-lain. Yang tidak diketahui sang adik, bahwa buku ini sebenarnya diciptakan sendiri oleh Aurelie, sang kakak, untuk menghibur adiknya, supaya nggak sedih lagi karena kehilangan Maxine. Namun rencana itu menjadi malapetaka karena tanda-tandanya sangat nyata, seolah mereka sudah berada di setiap lapisan neraka. Ya, film ini mencampurkan antara realita dan fantasi. Ada scene di mana mereka sudah berada di lapisan neraka kelima yang dijaga oleh satu anjing berkepala 3 dengan rantainya. Saat itu seolah-olah mereka sudah melihat anjing penjaga besar itu. Namun pada akhir film nih dijelaskan bahwa anjing itu sebenarnya hanya anjing biasa yang kakinya tersangkut jebakan binatang. Hal ini bisa muncul akibat fantasi yang diciptakan Aurelie di dalam buku merah karena mereka berada di tengah hutan yang mungkin saja banyak orang sudah bunuh diri di situ. Kesimpulan ini Elsa ambil karena ada satu scene di mana ada seorang Jepang yang hendak bunuh diri di dekat lokasi penggalian mereka.
Dan yang mengganggu mereka bisa saja merupakan arwah penunggu dari orang yang bunuh diri itu. Di tengah-tengah film ini sempat ada cuplikan sepintas tentang dua orang, pria dan wanita, yang ditayangkan secara hitam putih. Sebenarnya nggak begitu jelas sih itu tentang apa dan sepertinya tidak ada hubungan dengan cerita utama. Meskipun pada akhirnya ada tulisan "It's coming" dan mereka berdua semacam ditembak, dan di tangan sang pria ada sebuah apel yang telah dimakan sebagian. Kisah Adam Hawa kah? Saat sis bro nonton film ini mungkin akan ada banyak sekali pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, di mana, dan pertanyaan lainnya. Saran Elsa sih tonton dulu filmnya sampai habis. Bener-bener sampai habis karena nanti akan ada jawabannya di akhir film. Banyak fakta mengenai film ini menurut kacamata Elsa. Tahu nggak sis bro bahwa cewek itu lebih ahli dibandingkan detektif? Ahlinya ahli. Kalau penasaran akan sesuatu nih pasti akan dicari sampai akar-akarnya. Bener nggak sis? Mari kita uji. Fakta pertama, apakah benar film ini adalah film kutukan? Ketika mencoba searching dengan kata Antrum, yang muncul hanyalah Antrum 2018. Setiap informasi berita yang muncul bukanlah tentang Antrum 1979, tapi pasti ada kaitannya dengan Antrum 2018. Jika memang benar terjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang menjadi perhatian pemerhati film, seharusnya ada dong 1-2 artikel yang menyebutkan kata Antrum 1979, setidaknya artikel yang ditulis sebelum tahun 2000. Lalu kita search lagi nih dengan kata kunci Budapest Film Festival 1979. Sama, nihil. Tidak ada artikel yang menceritakan tragedi kebakaran yang menewaskan 56 orang saat pemutaran film Antrum 1979. Nggak puas? Coba lagi dengan mencari kata kunci San Francisco Festival. Juga sama, bahkan ketika ditambah dengan kata kunci 1993 atau Lock Theater atau Antrum, sama aja nggak ada artikelnya. Sebagai cewek masih nggak puas dong ya? Cobalah ketik dengan nama-nama yang tersebutkan di awal film atau di bagian dokumenter. 1. Konstantin Astalos. Coba sis bro googling deh, apakah menemukan sesuatu? Elsa sih nggak. 2. Janet Hilberg of Jones Park Festival yang katanya meninggal 24 jam setelah nonton film ini. Disebutkan ia meninggal saat tengah membicarakan penolakan terhadap film Antrum 1979. Ketika di search memang sih ada orang dengan nama itu. Namun beliau meninggal tahun 2018. Sudah pasti bukan Janet Hilberg yang dimaksud. 3. A.J. Bond, seorang filmmaker. Cek. 4. Essen Kechalov. Di film Antrum ini dijelaskan ia adalah seorang movie philosopher. Namun menurut IMDb, ia adalah seorang yang berasal dari Camera and Electrical Department dan sudah pernah menggarap film Death Note dan Pirates of the Caribbean tahun 2017. 5. Nathan Fleet, director. Check. 6. Richard Semmy, sebagai seseorang yang dihukum atas tuduhan pembunuhan tingkat 3 di tahun 1993. Menurut film ini, tragedi di San Francisco terjadi karena kelalaian seorang karyawan yang tidak sengaja mencampurkan mentega popcorn dengan asam lisergat dietilamida atau LSD. LSD ini sendiri merupakan jenis kimia baru yang bersifat halusinogen yang diperoleh dari jamur yang tumbuh pada tanaman gandum hitam. Pirtinyi ini, gimana nih ceritanya LSD bisa kecampur di mentega popcorn? Kalau iya memang benar adanya, mengapa nama Richard Semmy pun hilang dari peredaran? Ya karena kisah tentang tragedi di San Francisco saja tidak bisa ditemukan, apalagi tersangkanya. Iya kan? Setelah dinyatakan hilang pada tahun 1993, film ini secara tiba-tiba dan misterius ditemukan. Dianggap jika yang nonton film aslinya akan mati sis bro. Namun jika diperhatikan seksama, sutradaranya ini menceritakan kalau ada hal-hal tersembunyi di film asli. Dan jika ditonton pasti akan tewas. Si sutradara pasti sudah nonton film aslinya kan? Makanya bisa menceritakan kembali. Tapi sampai saat ini beliau tetap sehat walafiat dan bisa membuat film remake-nya. Fakta kedua, film ini dibuat ala-ala tahun 1979 diperankan oleh dua aktris Nicole Tompkins sebagai Aurelie dan Rowan Smith sebagai Nathan yang menurut Elsa ekspresinya ya gitu deh. Sebenarnya mereka ini sudah bermain di beberapa film loh. Tapi ekspresi, penjiwaan, dan chemistry mereka tuh masih jauh dari harapan. Apa emang dibuat seperti itu ya? Adegan-adegan juga ganjil. Salah satu scene ganjilnya adalah di mana ada tupai yang animasinya aduh. Mungkin supaya terlihat asli tahun 1979 kali ya.
Satu-satunya hal yang patut diacungi jempol adalah efek suaranya, soundnya yang terdengar dari awal hingga akhir. Jadi kalau sis bro mau merasakan ketegangannya nih, bisa deh nyalain sound kenceng-kenceng pakai headset kalau perlu. Dari suara-suara inilah psikologis penonton dipermainkan. Buat sis bro yang memiliki semacam lemah jantung, ketidakstabilan emosi dan psikologi, jangan coba-coba nonton sambil kencengin volume ya. Di film ini tuh nggak ada adegan berdarah-darah atau jump scare yang bikin jantungan sis bro. Kalaupun ada adegan darah nih cuman di awal banget di dalam mimpi. Dan itu pun nggak jelas kenapa tiba-tiba ada darah di kepala. Fakta ketiga. Menurut semua cerita dan fakta yang sudah disebutkan sebelumnya, itu tuh merupakan gimmick atau strategi pemasaran agar film ini dicari dan ditonton. Itulah kenapa tadi Elsa bilang kalau film ini sebenarnya dimulai dari detik pertama di mana kita para penonton dibawa ke dalam situasi seolah-olah memang benar adanya film terkutuk yang menewaskan puluhan orang. S3 marketing nih sis bro. Gimana sis bro? Masih percaya kalau filmnya dimulai di menit ke-8? Atau kita sependapat bahwa kita dipermainkan dari awal? Buat sis bro yang penasaran banget nih, silahkan aja tonton dengan searching judulnya Antrum. Nanti akan ada banyak deh situs-situs yang bisa dijadikan tempat buat nonton. Ingat sis bro, it's just a movie, just for fun. Hidup mati seseorang tidak ditentukan dengan nonton film kan? Terima kasih buat sis bro yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, komen di kolom komentar di bawah, dan share sebanyak-banyaknya agar banyak orang yang tahu informasi ini. See ya!